Bab 019. Namun 1 jam setelah menghabiskan 2 mangkuk bakso tiba-tiba rasa mual Arsen kembali kumat dan Arsen kembali muntah-muntah di kamar mandi. Alena dengan telaten memijit punggung dan tengkuk Arsen. Wajah pria bule itu terlihat pucat setelah ia selesai memuntahkan semua makanan yang masuk ke perutnya. "Udah enakan?" tanya Alena yang tidak dapat menyembuhkan rasa khawatirnya dan Arsen menjawab dengan anggukan lemah. "Menurut sepengetahuan aku ngidam itu biasanya hanya di awal kehamilan saja, tapi kenapa kamu ngidamnya lama sekali?" tanya Alena bingung. "Apa jangan-jangan lambung kamu sedang bermasalah? Takutnya benar lebih baik kita periksa." Alena tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. "Enggak perlu, setelah tiduran sebentar juga pasti sembuh, kamu peluk saya ya," jawab Arsen. 153. Dulu Arsen sudah periksa sana-sini saat mulai merasakan gejala pusing, mual dan muntah. Bahkan sampai ke luar negeri segala. Dan Arsen kembali teringat pada ucapan biksu yang ia temui di Singapura. Setelah mengetahui jika Alena sedang mengandung barulah ia percaya pada ucapan biksu itu. "Iya, aku peluk." Arsen merasakan nyaman dalam pelukan hangat Alena sehingga ia pun tidur pulas. Alena menatap wajah tampan Arsen dan tangannya mengelus puncak kepala pria itu dengan lembut. Keesokannya, Arsen pamit pergi sebentar untuk mengurus pekerjaannya dan Alena pun tidak keberatan. Setelah Arsen pergi tidak lama kemudian Alena pergi bersama sopir pribadinya. Alena mengenakan minivtes cantik berwarna merah muda dan rambut sebahunya ia herai begitu saja menambah kesan feminim. Dan tujuan Alena kali ini adalah warung bakso yang mangkal di dekat kampus. Namun bukan yang Arsen datangi bersama Angel kemarin. Saat Alena tiba ternyata di sana sudah ada Angel yang juga sedang menikmati bakso. Wajah Angel terlihat tegang saat Alena duduk tepat di depannya dan menikmati baksonya. "Dedek, maaf ya kemarin papa salah beli. Baksonya bukan di sini," ucap Alena sambil melirik ke arah Angel membuat wajah Angel semakin tegang. 154. Angel menatap nyalang ke arah Alena karena ia merasa jika Alena sedang menyindir dirinya. Kemarin Angel memang sengaja tidak memberitahu dengan benar kepada Arsen di mana Alena biasa jajan bakso bersamanya dulu. Tanpa disangka ternyata Alena menyadari jika bakso yang Arsen bawa itu bukan dibeli di tempat yang biasa. Mungkin saja jika Arsen tidak mengatakan jika ia diantar oleh Angel Alena tidak akan begitu kecewa. Meskipun begitu Alena memilih memendamnya sendiri sehingga Arsen tidak menyadari jika ada gejolak panas yang terjadi antara istri dan putrinya yang dipicu oleh masalah sepele. "Lu ngomong begitu sengaja buat nyindir gue kan?" tanya Angel emosi. Alena menoleh ke arah Angel, "Memangnya lu merasa kesindir ya?" tanya Alena. "Gimana enggak merasa kesindir karena kemarin gue yang ngantar papa beli bakso buat lu?" jawab Angel. "Gue enggak bermaksud nyindir siapapun, tapi kalau lu merasa tersindir ya itu masalah lu," sahut Alena dengan santainya dan kemudian memilih pindah ke meja lain untuk menghindari keributan. Di mejanya yang baru Alena menikmati baksonya dengan mata berkaca-kaca, ada rasa perih yang Alena rasakan di hatinya ketika menyadari ketidakpedulian Angel kepada kehamilannya. Seandainya bayinya nanti lahir Alena tidak yakin jika Angel akan menyayanginya selayaknya kakak menyayangi adiknya. Dari mejanya Angel menatap tajam ke arah Alena dengan tatapan penuh kebencian. Di mata Angel Alena adalah seorang pengkhianat karena nekat mempertahankan hubungannya dengan Arsen meskipun Alena tahu jika ia menginginkan kedua orang tuanya untuk rujuk. Alena sudah mematahkan impian terbesar Angel. Rasa benci Angel semakin bertambah karena menganggap Alena tidak peduli pada nasib ibunya saat harus berurusan dengan pihak kepolisian. Angel yang lebih dulu menghabiskan baksonya hendak kembali ke kampus namun langkahnya sempat terhenti saat melihat Alena seperti meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Angel terlihat bingung antara menghampiri Alena atau mengabaikannya,
Namun karena masih kesal dengan sindiran Alena dan perdebatan mereka barusan, akhirnya Angel pun memilih pergi dan mengabaikan Alena yang sedang kesakitan. Kebetulan sebentar lagi Angel juga ada kelas dan ia tidak bisa bolos karena dosennya galak. Alena yang tiba-tiba mengalami kontraksi berusaha bersikap tenang. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perlahan. Setelah merasa reda, ia pun meminta sopir untuk mengantarnya pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Alena disambut omelan dari Arsen karena nekat pergi tanpa minta izin darinya yang sedang ada urusan mendadak. Kalau mau apa-apa jangan pergi sendiri, kamu tinggal bilang saya saja. Bagaimana kalau sampai ada apa-apa di jalan? Saya tidak mau sampai kamu melahirkan di jalanan. Iya maaf, habisnya tadi aku pengen banget makan bakso makanya pergi sama sopir. Orang cuma sebentar kok. Alena sengaja tidak menceritakan kepada Arsen jika ia sempat mengalami kontraksi karena takut malah semakin kena marah Arsen. Bahkan Alena juga tidak mengadu jika tadi ia sempat bertemu dengan Angel dan mereka sedikit berdebat. Ingin makan bakso lagi? Kemarin malah enggak dimakan. Tanya Arsen heran. Iya, ingin makan di tempat, kalau makan di rumah rasanya kurang enak. Alena beralasan dan Arsen pun percaya. Meskipun kesal kepada Angel, namun Alena tidak pernah mengadukannya kepada Arsen. Di rumah Alena kembali mengalami kontraksi dan kali ini ia tidak menyembunyikan dari Arsen. Tangan Alena yang dingin menggenggam tangan Arsen. Sudah mulai kontraksi? Tanya Arsen kaget dan Alena mengangguk. 155. Kontraksinya masih jarang-jarang jadi kita masih punya waktu untuk persiapan. Jawab Alena dan sebagai ayah siaga Arsen pun mengangguk. Jika Alena masih berusaha untuk bersikap tenang namun tidak dengan Arsen, pria bule itu tidak dapat menyembunyikan rasa khawatirnya. Arsen menyuruh pelayan untuk memasukkan tas berisi keperluan bayi dan Alena ke dalam mobil agar suatu saat jika Alena sudah benar-benar akan melahirkan mereka bisa langsung pergi. Di kamarnya Alena membaringkan tubuhnya di atas kasurnya yang empuk sambil menunggu kontraksi selanjutnya. Perlahan Arsen mendekat dan kemudian menangkap tubuh Alena sehingga tubuh mungil itu pun tenggelam dalam pelukan tubuh Arsen yang hangat dan wangi. Tangan Arsen menyusup diam-diam ke dalam baju Alena dan kemudian mengelus permukaan kulit perutnya yang lembut tapi keras karena sudah mendekati waktunya melahirkan. Saya sudah tidak sabar ingin segera menimang jagoan kita. Ucap Arsen, ada binar bahagia di wajah tampannya. Sabar, tunggu sebentar lagi. Dan kamu akan punya saingan. Jawab Alena dan Arsen tertawa ringan. Semoga kelak dia jadi anak yang baik dan enggak brengsek seperti saya. Harap Arsen dan Alena mengangguk. 156. Malam itu Arsen membawa Alena ke rumah sakit bersalin. Beruntung tas berisi keperluan bayi dan Alena sudah ada di dalam mobil, mereka hanya pergi berdua dan tanpa ditemani siapapun. Di jalan Arsen menghubungi Angel, sebetulnya Alena ingin sekali melarang demi melihat sikap Angel yang begitu acuh saat melihat ia sempat kontraksi saat makan bakso, namun Alena memilih diam karena takut Arsen malah salah paham kepadanya. Sambil menyetir Arsen mulai berbicara dengan Angel, "Ngel, Papa sedang bawa Alena ke rumah sakit, dia mau melahirkan. Nanti kamu nyusul ya. Sepertinya malam ini aku enggak bisa karena sedang banyak tugas kuliah, tapi besok aku usahakan datang ke sana." Jawab Angel. Arsen terlihat kecewa karena ternyata Angel sama sekali tidak bisa diandalkan. Padahal di saat seperti ini Arsen dan Alena sedang benar-benar membutuhkan. Jangan marah, dia pasti sedang sibuk dengan tugas kuliahnya, hanya kamu yang mengantar saja aku sudah cukup. Alena memeluk lengan Arsen untuk menghibur pria itu. Padahal sebenarnya hati Alena yang lebih sakit namun Alena memilih menyembunyikannya rapat-rapat. Tapi sayang, seharusnya dia tidak boleh acuh seperti itu. Walau bagaimanapun bayi ini adalah adiknya. Arsen benar-benar kecewa kepada Angel. Aku yakin setelah tidak sibuk dia pasti akan datang.
Sahut Alena mencoba berbesar hati dan berpikiran positif. Awas saja kalau sampai tidak datang dan tidak peduli kepada kelahiran adiknya. Arsen mengumpat pelan dan Alena hanya tersenyum getir sambil terus menghibur Arsen. Sesampainya di rumah sakit, Alena langsung mendapat penanganan. Arsen setia menemani Alena dalam setiap prosesnya. Arsen diam-diam merutuki ketidakpedulian Angel. Jika tidak kasihan terhadap Alena, ingin sekali Arsen memarahi Angel. Selang infus sudah menggantung di atas kepala Alena terhubung dengan jarum yang menancap di pergelangan tangannya. Disuntiknya sakit tidak? Arsen mengelus tangan Alena yang ditusuk jarum infus. Sakit sedikit, enakan disuntik sama kamu. Jawab Alena membuat Arsen buru-buru menutup mulut Alena karena malu khawatir didengar oleh dokter dan perawat yang ada di sana. Nanti setelah 40 hari saya akan suntik kamu lagi. Arsen berbisik dan Alena mengangguk riang. Namun senyum riang Alena perlahan sirna dan berubah menjadi ringisan ketika gelombang rasa sakit kembali menderanya. Sayang, sakit. Alena mencengkram lengan Arsen kuat-kuat. Sabar ya sayang, demi anak kita. Arsen berusaha menenangkan Alena yang sedang kesakitan. Setelah 1 jam kemudian akhirnya Alena pun dipindahkan ke ruangan bersalin. Arsen ikut masuk dan menemani Alena yang sedang berjuang untuk mengantarkan putra mereka terlahir ke dunia. Alena berjuang selama hampir 1 jam lebih, keringat bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Tangan Alena mencengkram erat lengan Arsen dan kukunya menancap di permukaan kulit tangannya yang putih. Ars. Sakit. Alena merintih kesakitan. 157. Sabar sayang. Ayo semangat. Bisik Arsen dengan mata yang memerah menahan tangis. Ini adalah untuk yang pertama kalinya Arsen melihat perjuangan seorang ibu saat melahirkan anaknya. Detik demi detik berjalan seperti lambat. Arsen tidak tega melihat Alena yang sedang berjuang dan sangat kesakitan. Jika tahu seperti ini beratnya Arsen pasti akan menyuruh Alena melahirkan secara seksaja seperti Rosa dulu saat melahirkan Angel. Setelah melalui perjuangan yang berat akhirnya terdengar suara tangis bayi yang sangat kencang memecah kesunyian di ruang bersalin. Akhirnya bayi tampan mereka terlahir ke dunia. Bayinya tampan seperti ayahnya. Dokter memberitahu dan Alena tersenyum meskipun dengan tubuh yang lemah. Setelah mendapatkan penanganan pasca melahirkan Alena pun dipindahkan ke kamar perawatan terbaik yang Arsen pesan. Tidak lama kemudian 2 orang perawat mengantarkan bayi mereka yang sudah memakai pakaian bayi dan terlihat sangat tampan. Hampir seluruh wajah bayi mungil itu mewarisi ketampanan Arsen. Arsen menggendong bayinya dan mengumandangkan suara azan dengan suara yang lembut di telinga putranya membuat Alena terharu dan tidak kuasa menahan air matanya. Hari ini Alena melewati fase penting dalam hidupnya tanpa kehadiran orang tua dan neneknya karena hanya Arsenlah yang Alena punya. Dari semalam Arsen menemani Alena sendirian, bahkan Arsen tidak menelpon Alex ataupun sekretarisnya yang biasa selalu siap untuknya. Arsen sengaja tidak melakukannya karena membiarkan mereka fokus mengurus perusahaan selama Arsen tidak masuk. 2 orang perawat membantu Alena memberikan ASI pertamanya. Alena yang belum terbiasa terlihat sedikit kesusahan dan bayi tampan itu sempat menangis. Namun kedua perawat itu terus menyemangati Alena dan membantu sampai bayi Alena mendapatkan sumber kehidupannya. Ya Tuhan! Alena bergumam pelan dan nyaris menitikkan air mata saat bayi mungilnya akhirnya berhasil menyusu dengan benar. Arsen pun terlihat terharu berdiri di samping ranjang Alena. Setelah kenyang bayi tampan itu pun tertidur dan kedua perawat itu membawanya ke kamar khusus bayi agar Alena bisa tidur dengan tenang. Keesokannya Alex datang ke rumah sakit karena ada berkas penting yang harus Arsen tanda tangan. Arsen yang merasa kecewa kepada Angel tidak lagi menelpon dan meminta putrinya itu untuk datang. Di hari itu kedua orang tua Arsen datang dari Surabaya untuk melihat Alena dan cucu tampannya. Angel kemana?
Kenapa Mama jarang sekali melihat dia? Tanya Ibu Arsen sambil menimang cucu tampannya yang tertidur dengan nyaman setelah Alena selesai menyusuinya. Kedua orang tua Arsen tidak pernah bertemu dengan Angel sejak Arsen menikah dengan Alena. Angel sedang sibuk, mungkin nanti dia akan kesini kalau sudah tidak sibuk. Alena yang menjawab demi melihat wajah keruh Arsen. Sesibuk apa sih anak itu sampai tidak sempat datang? Ayah Arsen berkomentar cukup tajam. Kedua orang tua Arsen berada di Jakarta sampai Alena diperbolehkan pulang karena kondisinya yang sudah stabil. Sampai hari kepulangan Alena dari rumah sakit, Angel tidak pernah sekalipun datang untuk menjenguk. Di kamarnya Angel menatap layar ponselnya. Ia memeriksa setiap pesan dan panggilan yang masuk, namun selama beberapa hari ini tidak ada nama ayahnya di sana. Arsen yang kecewa memang memutuskan tidak menelpon dan meminta Angel datang. Wajah Angel terlihat sedih, "Papa sepertinya sedang sibuk dengan putranya sampai melupakan gue." Lirih. Angel. 158. Enggak usah sedih, mendingan ikut berlibur sama Mama. Ajak Rosa yang tiba-tiba muncul di kamar Angel. Angel mengangkat kepalanya menatap ke arah ibunya, sepertinya ia tertarik dengan ajakan Rosa daripada tenggelam dalam kesedihan karena merasa dinomorduakan oleh ayahnya. "Liburan kemana?" tanya Angel. "Ke Bali, ada Tante Anggi yang mengurus kafe. Kita bersenang-senang di sana sepuasnya," jawab Rosa. Angel mengangguk, "Iya, aku ikut pergi berlibur saja sama Mama. Lagian Papa sudah enggak menganggap aku lagi karena sekarang sudah punya pengganti aku," ucap Angel sedih. Rosa menepuk bahu Angel, "Enggak usah sedih, di Bali kita bersenang-senang dan melupakan semuanya." 159. Kemarahan Arsen semakin besar kepada Angel karena putrinya itu tidak juga datang walaupun sudah diberitahu jika adiknya sudah lahir. Wajah Arsen terlihat muram saat memperhatikan bayi mungilnya yang sedang tidur di dalam ranjang bayi. "Sayang, kenapa wajahnya muram begitu?" Alena menghampiri Arsen dan kemudian memeluk perutnya dari belakang. "Enggak apa-apa." Arsen berusaha menyembunyikan kegalauannya dengan tersenyum lembut ke arah Alena. Jangan bohong. Kamu enggak bisa bohong dari aku. Pasti kamu sedang mikirin Angel kan?" Tebak. Alena. "Ya. Saya enggak habis pikir dengan pikiran anak itu." Arsen akhirnya mengakui jika ia memang sedang memikirkan Angel. "Jangan dipikirin banget, nanti malah jadi penyakit." Nasihat Alena kemudian mengecup punggung Arsen. "Gimana enggak dipikirin? Saya merasa Angel sedang berusaha menjauh dari kita," jawab Arsen. "Sayang, kamu itu kan papanya dan pasti kamu tahu kalau dia itu keras kepala. Kalau kamu menyikapi masalah ini dengan emosi yang ada, Angel nanti malah semakin menjauh dari kita," sahut Alena. "Kamu benar juga, sayang." Arsen membenarkan. "Sebenarnya Angel bersikap begini karena dia tidak suka sama aku, dia berharap kamu dan Tante Rosa rujuk," ucap Alena lirih. "Dia itu selalu saja mengatur dan tidak juga dewasa." Arsen bergumam mengungkapkan kekesalannya kepada Angel. Alena memeluk perut Arsen semakin erat. Ada rasa bersalah yang Alena rasakan karena merasa jika keberadaannya sudah membuat hubungan ayah dan anak menjadi renggang. Alena tidak dapat menolak takdir ketika ia akhirnya harus berjodoh dengan Arsen padahal ia sempat pergi dan mati-matian menolak Arsen. Sayangnya Angel terlalu egois dan selalu berpikir jika semua harus sesuai dengan keinginannya. Perlahan Arsen mengelus tangan Alena yang membelit perutnya dari belakang. Setiap ucapan Alena begitu menenangkan membuat kemarahan Arsen mulai mereda. 160. Arsen yang sedang sibuk bersama Alena tidak menyadari saat ponselnya yang tergeletak di atas meja berbunyi memberitahu jika ada pesan yang masuk.
Pesan itu ternyata dari Angel yang sekarang sedang berlibur bersama Rosa di Bali. "Pah, aku sedang di Bali dan kehabisan uang, bisa minta transfer gas sekarang." Angel dan Rosa terlalu boros selama di Bali sampai Angel menghabiskan uang jatah bulanannya hanya dalam beberapa hari berada di sana. Pesan itu sudah hampir 1 jam berlalu namun Arsen tidak juga membalasnya. Akhirnya Angel menghapus pesan itu dan wajahnya terlihat sangat marah. "Papa sudah enggak sayang lagi sama aku." Di kamarnya Angel bergumam dengan wajah yang sedih. "Semua ini karena lu, Al. Lu sudah berhasil mencuri papa gue. Ternyata selama ini lu enggak ada bedanya sama Tante Agnes." Hanya karena Arsen tidak sempat membaca pesan darinya membuat kebencian Angel kepada Alena semakin besar. Angel semakin iri saja karena setelah melahirkan anak laki-laki Arsen pasti akan lebih sayang kepada Alena dan bayinya. Angel menangis sendirian di kamar hotel sementara Rosa sedang pergi bersama kekasih berondongnya entah kemana. Angel yang tidak ingin tenggelam dalam kesedihan akhirnya memilih pergi keluar hotel untuk mencari angin. Alih-alih mencari angin Angel malah pergi ke sebuah klub malam yang berada tidak jauh dari hotel tempatnya menginap. Di sana ia minum cukup banyak. Angel yang tidak terbiasa minum minuman yang mengandung alkohol akhirnya mabuk parah. Tubuh Angel sempoyongan dan mulutnya meracau mengumpat dan mengucapkan sumpah serapah kepada Alena. Angel nyaris tumbang jika saja tidak ada seorang pria yang menangkapnya dan memapahnya membawa keluar dari klub itu. Angel yang mulai tidak sadarkan diri tidak tahu saat pria itu membawanya masuk ke dalam mobil dan membawanya pergi. Pria itu mengemudikan sendiri mobilnya menuju ke sebuah villa di pinggir pantai. Angel yang sedang dalam keadaan tidak sadar benar-benar tidak tahu kemana pria itu membawanya pergi. Begitu tiba pria itu membopong tubuh Angel dan kemudian membawanya ke sebuah kamar. Tiba di kamar pria itu membaringkan tubuh Angel di atas kasur dan kemudian ia duduk di tepi ranjang sambil menatap dalam-dalam wajah Angel dengan tatapan tidak terbaca. Dalam keadaan tidak sadar mulut Angel terus melontarkan sumpah serapah kepada Alena, "Dasar jalang lu. Ternyata lu mata duitan sana seperti Tante Agnes. Bahkan lu ternyata lebih jahat dari Tante Agnes. Kenapa lu enggak mati saja saat melahirkan?" Mata pria itu memicing mendengarkan sumpah serapah yang keluar dari bibir Angel membuat tatapan pria itu terlihat semakin misterius. Selain mengoceh dan menyumpahi wanita yang bernama Alena, Angel juga akhirnya muntah dan mengotori bajunya dan pria itu dengan telaten mengganti baju Angel dan memakaikan kemeja miliknya untuk gantinya karena di villa itu ia tinggal sendirian dan tidak ada baju wanita di sana. Pada akhirnya Angel pun tertidur pulas dan pria itu keluar dari kamar setelah menyelimuti tubuh Angel hingga menutupi dadanya. Tatapan pria itu terlihat muram saat keluar dari kamar dan duduk di depan tungku perapian sambil menghisap sebatang rokok. 161. Keesokannya Angel terbangun dengan kepala yang terasa sangat berat. Suara burung laut dan deburan ombak membuat mata Angel memicing. Hotel tempatnya menginap tidak sedekat ini dengan laut lalu kenapa suara ombak dan burung itu terdengar sangat jelas. Angel berusaha memperhatikan ruangan itu dan ia terkejut saat menyadari jika itu adalah bukan kamar hotelnya. Rasa takut tiba-tiba menderanya saat menyadari jika ia ternyata memakai kemeja pria di tubuhnya. Ya Tuhan! Apa yang terjadi sama gue? 162. Jantung Angel berdebar dengan kencang saat menyadari jika ia sedang berada di sebuah kamar yang sangat asing. Pikiran buruk seketika menderanya apalagi saat menyadari jika ia sedang memakai kemeja seorang pria. Angel berusaha mencari baju yang semalam ia kenakan namun tidak ia temukan membuat gadis itu menjadi panik. Dalam kepanikan ia berusaha menghubungi Rosa namun tidak diangkat. Pagi itu Rosa masih tidur pulas dalam pelukan kekasihnya. Angel terlihat putus asa saat tidak berhasil menghubungi ibunya,
Di saat seperti ini Angel baru teringat kepada Arsene dan ingin meminta tolong kepada ayahnya. Namun beberapa saat kemudian Angel kembali menyimpan ponselnya demi mengingat jika akhir-akhir ini ia sudah membuat Arsene kesal dan seandainya ia menghubungi Arsene pun tentu ayahnya itu tidak bisa berbuat banyak karena Arsene berada di Jakarta sedangkan ia berada di Bali. Angel turun dari ranjangnya dan kemudian ia melangkah menuju pintu. Dengan sangat perlahan Angel memutar handle pintu dan ia cukup lega karena pintu itu ternyata tidak dikunci. Dari kamar itu Angel memperhatikan setiap sudut bangunan. Angel yakin jika saat ini ia sedang berada di sebuah villa yang entah milik siapa. Angel terus berjalan dan ia pun menemukan sebuah dapur di mana di sana ada seorang pria yang sedang memasak. Bau harum masakan tercium dari arah dapur yang dilengkapi dengan peralatan masak yang sangat modern. "Kamu sudah bangun?" tanya pria itu dengan suara yang lembut. Bukannya menjawab namun Angel malah menatap ke arah pria asing itu dengan tatapan waspada. "Kamu siapa? Dan kenapa aku sampai ada di sini?" tanya Angel. "Semalam saya menemukan kamu mabuk berat di klub dan saya membawa kamu ke sini karena saya tidak tahu tempat tinggal kamu," jawab pria itu. Dari nada bicaranya tidak ada yang menyeramkan namun tetap saja Angel harus tetap waspada. "Kalau begitu saya mau pulang," ucap Angel. "Ya, saya akan mengantarkan kamu pulang setelah sarapan dulu, lagian baju kamu juga belum terlalu kering," jawab pria itu. Kamu mengganti baju saya. Berani sekali kamu," hardik Angel sambil memeluk tubuh bagian atasnya. Ia tidak bisa menerima saat pria itu melihat tubuhnya semalam. "Semalam kamu mabuk parah dan muntah mengenai baju kamu, saya terpaksa membuka baju kamu dan menggantinya," ujar pria itu. "Kamu tidak mengambil keuntungan di saat saya mabuk kan?" tanya Angel. Pria itu tertawa kecil, "Saya bukan pria seperti itu," jawabnya dan Angel pun merasa lega. "Duduklah, kita sarapan dulu sebelum kamu pulang," perintah pria itu namun terdengar lembut dan nyaris seperti sebuah bujukan. Angel dengan ragu menatap ke arah pria itu sebelum akhirnya menarik kursi dan kemudian duduk. Pria yang Angel perkirakan lebih tua dari ayahnya itu memberikan satu piring nasi goreng dan kemudian ia berikan kepada Angel. Angel menatap piring nasi goreng di depannya yang terlihat sangat menggugah selera. Pagi itu Angel memang sangat lapar karena semalam ia tidak sempat makan namun ia tidak mau sembarangan menerima makanan dari orang yang tidak dikenal. "Kamu jangan takut, makanan itu aman," kata pria itu kemudian menikmati miliknya terlebih dahulu agar Angel percaya. Angel akhirnya memakan nasi gorengnya yang ternyata sangat enak dan pria itu menatap Angel sambil 163. Tersenyum. "Nama saya Rizal. Dan saya tahu nama kamu Angel." Pria itu akhirnya memperkenalkan diri. "Dari mana Om tahu nama saya?" tanya Angel kaget. "Tidak penting saya tahu dari mana saya tahu nama kamu tapi saya sarankan agar kamu jangan pernah pergi ke klub sendirian apalagi sampai mabuk, itu bahaya untuk gadis seperti kamu." "Kenapa Om begitu peduli? Padahal kita tidak saling kenal," tanya Angel. "Karena saya punya anak gadis seusia kamu," jawab Rizal sambil menikmati nasi goreng buatannya. "Oh, anak Om Rizal tidak tinggal di sini." Rizal menggeleng. "Tidak, dia tinggal bersama ibunya," jawabnya dengan wajah yang sendu. "Oh." Angel manggut-manggut. Rasa takut terhadap Rizal perlahan mulai sirna karena pria itu sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Meskipun begitu Angel tetap saja merasa penasaran karena Rizal tahu jika namanya adalah Angel. Apa mungkin Rizal sempat memeriksa isi dompetnya dan menemukan KTP miliknya? Setelah menghabiskan nasi gorengnya Angel pun meminta kepada Rizal untuk mengantarkannya pulang namun Rizal menolaknya karena Angel yang tidak terbiasa minum dan sempat mabuk parah mengalami demam.
Saya akan mengantarkan kamu pulang setelah kamu tidak demam lagi, tegas Rizal. Tapi Om, Mama saya pasti khawatir mencari kalau saya tidak pulang. Jika Mama kamu khawatir kepada kamu seharusnya dari semalam dia mencari kamu. Tegas Rizal. Angel menunduk, ucapan Rizal ada benarnya juga. Bahkan tadi saja Angel tidak berhasil menghubungi ibunya. Saya akan panggilkan dokter, sebentar lagi dia pasti akan datang ke sini. Ucap Rizal. Angel menatap bingung kepada pria 40 tahunan itu, kenapa Om baik sekali dan begitu peduli kepada saya? Tanya Angel heran. Karena kamu sangat mirip dengan putri saya. Jawab Rizal dan akhirnya Angel pun mengerti kenapa Rizal begitu baik dan peduli kepadanya. Tidak sampai 1 jam sebuah mobil mewah datang dan seorang wanita mengenakan jas putih turun. Rizal menyambut ramah dokter yang ia panggil untuk memeriksa keadaan Angel. Angel menatap dokter itu yang mulai memeriksa tubuhnya dengan sangat teliti. Setiap sentuhan dokter bernama Kania itu begitu lembut seperti sentuhan seorang ibu. Lain kali jangan minum alkohol lagi ya kalau tidak ingin sakit begini. Pesan Kania sambil tersenyum. Saya sedang suntuk dan hanya coba-coba. Jawab Angel tersipu malu. Saya mengerti, gadis seusia kamu memang sedang masanya coba-coba. Jawabnya sambil tersenyum. Dokter Kania memberikan obat pereda demam dan sakit kepala kepada Angel karena tempat itu lumayan jauh dari kota. Setelah selesai memeriksa Angel, Dokter Kania sempat berbincang dengan Rizal sebelum pulang. Rupanya Rizal cukup mengenal Dokter Kania dengan baik. Rizal masuk ke kamar di mana Angel berada setelah Dokter Kania pulang. Sekarang minum obatnya dan saya akan mengantarkan kamu setelah kamu tidak demam lagi. Tegasnya. Angel tidak punya alasan untuk membantah karena tubuhnya yang terasa panas seperti terbakar dan kepalanya terasa sangat berat. Keesokannya setelah demam Angel sembuh barulah Rizal mengantarkan Angel kembali ke hotel tempatnya menginap. Di jalan Rizal dan Angel sempat bertukar nomor telepon. Tidak ada alasan bagi Angel untuk menolak. 164. Saat Rizal meminta nomor teleponnya. Jika butuh sesuatu kamu bisa hubungi saya. Ucap Rizal dan Angel merasa itu adalah tawaran yang tidak ada gunanya karena jika membutuhkan sesuatu ia pasti akan menghubungi Arsen dan bukan Rizal. Bahkan sebaik apapun Rizal sepertinya Angel memilih untuk tidak mau bertemu lagi dengan pria itu karena Angel tidak tahu apa tujuan Rizal yang sudah berbuat baik kepadanya. Rizal hanya mengantarkan Angel sampai ke lobi dan kemudian pulang. Angel pergi ke kamarnya dan ia sempat bertemu dengan Rosa yang baru keluar dari kamar sebelah bersama kekasihnya. Angel, dari mana saja kamu? Dari tadi Mama nyariin kamu enggak ada di kamar. Tanya Rosa. Untuk apa Mama nyariin aku? Bersenang-senang saja sama pacar Mama itu. Jawab Angel sinis dan kemudian masuk ke kamarnya. Angel masih merasa kesal karena Rosa tidak bisa dihubungi saat ia menelponnya. Masih untung dia bernasib baik tidak bertemu dengan orang jahat. Setelah mengatakan itu Angel pun masuk ke kamarnya dan kemudian membereskan barangnya. Rosa menyusul setelah kekasihnya pergi karena tidak mau berada di antara keributan ibu dan anak. Mau kemana kamu? Pulang? Mama lanjutkan saja bersenang-senang sama pacar Mama itu. Jawab Angel. 1. Angel pulang lebih dulu dari Bali sementara Rosa masih ada urusan dengan kekasihnya sehingga tidak ikut pulang. Sepanjang perjalanan Angel teringat kepada ayahnya yang pastinya sedang sangat kecewa kepadanya. Tidak ingin membuat Arsen semakin kecewa akhirnya Angel memutuskan langsung pulang ke rumah Arsen. Alena yang sedang menimang bayinya terkejut saat melihat Angel. Angel sendiri membawa tasnya dan langsung masuk ke kamarnya. Ia sama sekali tidak tertarik untuk melihat bayi mungil dalam gendongan Alena.
Sikap Angel itu tentu saja membuat Alena sakit hati. Seharian Angel tidak keluar dari kamarnya dan akhirnya Alena memilih mengabaikan gadis itu. Alena memilih fokus mengurus bayinya dengan dibantu oleh seorang babysitter. Arsène pulang dari kantor pada sore harinya, wajah lelah pria itu langsung sirna saat disambut suara tangisan bayinya. Jagoan papa kenapa menangis? Arsène melepaskan jasnya dan kemudian mengambil alih bayi mungil itu dari gendongan Alena dan tangis baby Aiden pun berhenti. Baby Aiden pun tidur dalam gendongan Arsène dan setelah pulas barulah Arsène menurunkannya di atas kasurnya yang empuk. Pah, ada Angel di kamarnya. Tadi siang dia datang dan langsung masuk ke kamarnya sampai sekarang enggak keluar lagi. Bisik Alena di telinga Arsène. Dia sudah melihat adiknya. Tanya Arsène dan Alena menjawab dengan gelengan. Keterlaluan sekali anak itu. Arsène mengumpat kesal. Sejak datang dia langsung masuk kamar, kamu jangan langsung marah-marah sama dia. Pesan Alena ketika menangkap gelagat Arsène akan marah kepada Angel. Kenapa enggak boleh marah? Padahal saya sedang kesel banget sama anak itu. Tanya Arsène. Kalau kamu marahin dia yang ada nanti malah semakin menjauh dari kita. Masih untung dia mau pulang sekarang, jawab Alena. Oke. Arsène pun mengerti. Itulah gunanya istri, bisa saling mengingatkan agar enggak salah langkah. Arsène mengecup bibir Alena dengan sangat bernafsu namun Alena mendorong dada Arsène untuk menjauh. Kenapa enggak mau? Tanyanya kesal. Masih sore, kalau diladenin pasti mau yang lain. Jawab Alena. Kamu benar, Yang. Arsène terkekeh sambil meremas bokong Alena lembut sebelum melepaskannya. Dasar om mesum. Alena menggerutu dan mencubit lengan Arsène. Tatapan Arsène kembali tertuju pada baby Aiden yang sedang tidur pulas. Arsène mencolek pipinya yang mulai bulat dengan gemas. Wajah baby Aiden mewarisi ketampanan Arsène, hanya bibirnya saja yang mirip dengan bibir Alena. Dia sangat mirip saya, apakah karena hanya saya yang bekerja keras pada saat membuatnya? Arsène tiba-tiba bertanya tanpa bermaksud mengungkit peristiwa kelam hampir 1 tahun yang lalu. Sepertinya begitu. Kalau ingat kejadian itu ingin rasanya aku cekik leher kamu, Pah. Jawab Alena dan Arsène pun terkekeh. Alena kembali mencubit lengan Arsène sebelum menyuruh pria tampan itu pergi ke kamar mandi. Kamu mandikan ya, Mah? Pinta Arsène manja. Enggak. Aku sudah mandi, Pah. Alena menolak kemudian mendorong Arsène dengan halus agar segera masuk ke kamar mandi. Arsène masuk ke kamar mandi sambil tertawa menggoda dan kemudian membersihkan tubuhnya selama hampir 15 menit. Ia ingin bercengkrama dengan anak dan istrinya dalam keadaan tubuh yang bersih. Setelah selesai Arsène keluar dari kamar mandi dalam balutan handuk sampai ke pinggangnya. Alena sudah tidak ada di kamar karena ia harus pergi ke dapur untuk mempersiapkan menu makan malam. Arsène memakai baju yang disiapkan oleh Alena sambil memperhatikan putranya yang sedang tidur pulas. Wajah baby Aiden yang putih bersih dengan hidung yang mancung khas bule milik Arsène, mata bayi itu juga coklat begitu juga dengan rambutnya. Dalam sekali lihat saja semua pasti akan mengatakan jika bayi itu sangat mirip dengan Arsène. Berbeda dengan Angel yang sama sekali tidak mirip dengannya, bahkan warna kulit Angel waktu bayi pun tidak seputih baby Aiden sekarang. Angel memiliki bentuk hidung yang mungil dan tidak terlalu tinggi. Saat Angel lahir seluruh keluarga mengatakan jika Angel sangat mirip dengan Rosa dan tidak mirip Arsène sama sekali. Setelah Arsène memakai bajunya ia ikut berbaring di samping bayinya dan menghirup dalam-dalam aroma bayi yang khas. Arsène terlalu fokus pada baby Aiden sehingga tidak menyadari jika Angel yang baru keluar dari kamarnya sempat melihatnya dari celah pintu yang setengah terbuka dengan tatapan cemburu. Mata Angel tampak berkaca-kaca,
Ia sudah tahu jika Arsen sudah pulang dari kantor sejak beberapa jam yang lalu karena ia sempat melihat dari jendela kamarnya saat mobil Arsen datang. Saat itu Angel sengaja tidak keluar kamar dan menunggu Arsen yang datang menemuinya di kamarnya. Namun setelah beberapa jam berlalu Arsen tidak juga datang ke kamarnya dan Angel malah melihat pemandangan yang begitu mengiris hati. Ternyata papa memang sudah enggak peduli lagi sama gue karena sekarang sudah ada pengganti gue di hati papa. Angel bergumam dalam hati dan kemudian kembali ke kamarnya dengan wajah yang sedih. Jam 7 malam pintu kamar Angel ada yang mengetuk dan tidak lama kemudian terdengar suara Alena dari arah depan pintu. "Ngel, kita makan malam dulu. Papa udah nunggu di bawah." Angel menoleh ke arah pintu dan kemudian mengusap matanya yang basah. "Iya, sebentar lagi gue turun," jawabnya. Sebelum keluar dari kamarnya Angel terlebih dulu mengeringkan matanya yang basah. Angel tidak mau sampai Arsen dan Alena melihat jika ia habis menangis. Saat Angel tiba di ruang makan ternyata Arsen sudah menunggunya di meja makan. Pria itu tampak menatap tajam ke arah Angel membuat Angel merasa sedikit ketakutan. Angel duduk di kursinya dengan wajah menunduk tidak kuasa mendapat tatapan tajam dari Arsen, sementara Alena terlihat serba salah duduk di kursi yang paling dekat dengan Arsen. Suasana terasa begitu kaku. "Sibuk sekali ya kamu sampai baru sempat pulang padahal adik kamu sudah 2 minggu lahir." Arsen menyindir tanpa mengendur kena tatapannya. "Maaf, Pak," jawab Angel lirih dan tetap menunduk. Alena mengisi piring untuk Arsen seraya berkata dengan lembut, "Sayang, kita makan dulu ya." Marahnya ditahan dulu. Arsen mengangguk dan kemudian mulai menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh Alena. Alena berusaha bersikap biasa meskipun tatapan tidak suka dari Angel jelas terlihat tertuju kepadanya. "Selama ini kamu kemana sampai sulit dihubungi?" tanya Arsen. "Aku ikut pergi liburan sama mama ke Bali." Angel tidak berani berbohong karena Arsen punya 1000 mata di mana-mana. "Papa pikir kamu sibuk kuliah ternyata malah sibuk bersenang-senang dengan mama kamu," ucap Arsen. "Sayang, sudah. Kuliah itu melelahkan jadi wajar kalau bersenang-senang sedikit." Alena berusaha meredakan kemarahan Arsen. Namun tanpa disangka Angel malah mendelik ke arah Alena. "Enggak usah sok baiklah, Munalu," ucap Angel membuat Alena kaget karena tidak menyangka jika Angel akan begitu frontal menyerangnya. 3. "Angel, jaga mulut kamu," bentak Arsen dan Angel pun langsung terdiam. Meskipun sangat tersinggung oleh ucapan Angel namun Alena memilih diam karena tidak mau memperburuk suasana. Meskipun begitu mata wanita cantik itu tampak berkaca-kaca menahan tangis. Suasana di ruang makan itu terasa mencekam. Angel ingin sekali kembali ke kamarnya dan berhenti makan namun ia takut Arsen akan semakin marah kepadanya. "Perlu papa ingatkan sama kamu agar menjaga sikap terhadap Alena. Meskipun Alena adalah teman kamu namun sekarang dia adalah istri papa dan itu artinya dia juga ibu sambung kamu sekarang." Arsen menasehati Angel dengan suara yang tegas. Angel terdiam sambil mengaduk makanannya. "Jika kamu masih tidak bisa menjaga sikap terhadap Alena maka papa tidak akan segan menghentikan jatah bulanan kamu sebagai hukumannya," ancam Arsen. Angel mengkerut ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya kelak tanpa asupan dana dari ayahnya. Alena hanya diam dan kehilangan selera makannya saat ini. "Jika di antara kalian memiliki masalah sebaiknya bicarakan di sini dan kita selesaikan bersama," ucap Arsen dengan nada yang sedikit lembut. Arsen tidak mau melihat Angel dan Alena yang terlihat tidak akur padahal dulunya mereka bersahabat. Arsen menatap ke arah Angel dan Alena bergantian dan keduanya saling terdiam tidak ada yang berani membuka suara apalagi membuka rahasia yang sudah mereka simpan sejak lama. "Kami tidak ada masalah apapun," ucap Alena agar suasana tidak terlalu mencekam dan Angel pun mengangguk. Namun tentu saja Arsen tidak percaya. Arsen yakin jika ada masalah yang sedang berusaha mereka sembunyikan.
Selanjutnya tidak ada lagi perdebatan di meja makan sampai acara makan malam mereka berakhir. Setelah selesai makan, Arsene dan Alena kembali ke kamar mereka dan begitu juga dengan Angel. Di kamarnya Angel sempat mendapat pesan dari Rizal yang menanyakan keberadaannya. "Ngapain si Om Rizal nanya gue di mana? Kepo banget." Angel bergumam menatap bingung pada pesan yang dikirimkan oleh Rizal. Bagi Angel setelah pertemuan mereka di Bali tidak penting baginya untuk membalas pesan pria yang baru dikenalnya itu. 4. Wajah Arsene terlihat muram saat selesai makan malam dan kembali ke kamar. Sebenarnya Alena juga menahan rasa kesal kepada Angel namun ia berusaha menyembunyikannya dari Arsene. "Saya tidak mau melihat hubungan kamu dengan Angel yang seperti ini. Saya lebih suka melihat kamu dan Angel seperti dulu walaupun kalian itu nakal." Arsene mencurahkan isi hatinya dengan wajah yang sedih. "Maaf. Aku belum bisa menjadi istri dan ibu yang baik seperti yang kamu harapkan. Aku dan Angel masih sama-sama egois dan mengecewakan kamu." Alena berkata lirih sambil memeluk perut Arsene. Jika begini mana bisa Arsene marah kepada Alena. "Saya tahu kamu sudah berusaha." Tutur Arsene dan Alena pun menunduk menyusupkan wajahnya di perut. "Arsene, saya akan menemui Angel dulu di kamarnya," ucap Arsene lembut dan Alena pun melepaskan pelukannya. Arsene memang harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan Angel dan Alena tentu saja mendukungnya. "Iya, temui dia, jangan sampai dia merasa tidak diperhatikan lagi sama papanya." Alena mendukung niat Arsene. "Kamu jangan tidur dulu ya, kamu tunggu dan saya mau kamu pakai lingerie warna merah." "Saya enggak akan lama," pinta Arsene. Mata Alena membola mendengar permintaan Arsene itu. "Pah, kamu masih harus puasa loh sampai Aiden 40 hari. Alena mengingatkan Arsene yang masih saja suka mencari-cari kesempatan. Alena tidak tahu apakah semua pria luar seperti itu. "Iya, saya tahu," Arsene menjawab sambil pergi meninggalkan Alena yang terbengong di kamarnya. "Dasar bule mesum." Alena menggerutu sambil menatap ke arah daun pintu di mana tubuh tinggi sang suami menghilang. Meskipun sempat menggerutu namun Alena tetap menuruti permintaan Arsene. Ia mengambil salah satu koleksi lingerinya yang berwarna merah dan memakainya. Meskipun baru melahirkan namun tubuh Alena sudah kembali langsing dan bahkan sama sekali tidak terlihat seperti habis melahirkan. Baju transparan itu terlihat begitu seksi di tubuh Alena. Sudah lama tidak memakai baju haram sejak hamil membuat Alena merasa geli sendiri ketika melihat tubuhnya yang nyaris telanjang namun Arsene justru sangat menyukainya. Dari kamarnya Arsene melangkahkan kaki panjangnya menuju kamar Angel yang berada tepat di sebelah kamarnya. "Boleh papa masuk?" tanyanya ketika menyadari jika pintu kamar Angel tidak ditutup. Angel yang sedang memainkan ponselnya mengangkat kepalanya dan kemudian tersenyum. "Boleh dong, masa enggak?" jawabnya. Sikap Angel sangat manis, tidak kaku seperti saat makan malam tadi. Perubahan sikap Angel itu membuat Arsene menjadi semakin jengkel. Arsene masuk dan kemudian duduk di tepi ranjang. Ia menatap lembut ke arah Angel yang sedang duduk bersila di ranjangnya. Angel sudah dapat menebak apa yang akan Arsene bicarakan saat ini. "Papa pasti mau ngomongin masalah aku sama Alena," tebaknya. "Enggak, papa hanya ingin ngobrol sebentar sama kamu. Kalau masalah kamu dengan Alena, papa yakin kalian akan bisa menyelesaikannya karena kalian sudah sama-sama dewasa. Lagian seandainya papa tanya pun belum tentu kamu mau jawab dengan jujur. Kamu dan Alena pasti mengaku jika kalian tidak ada masalah apapun," sahut Arsene. Angel tersenyum kecil kemudian memeluk Arsene dengan manja. "Maaf ya Pak, aku sudah membuat papa kecewa," lirih Angel. Tadi Alena juga bilang begitu sama papa," sahut Arsene membuat Angel termangu. "Meskipun 5 musuhan tapi kalian masih sehati. Pah, boleh enggak aku minta sesuatu?" tanya Angel.
Minta apa? Arsen balik bertanya. Aku minta papa temani aku tidur, aku ingin tidur di pelukan papa sama seperti adik bayi. Tadi aku enggak sengaja melihat papa peluk dia. Pinta, Angel. Kamu cemburu ya? Tanya Arsen dan Angel pun tidak menyangkalnya. Tidak ingin dianggap tidak adil akhirnya Arsen pun menemani Angel di kamar Mia sampai gadis itu tidur. Arsen keluar dari kamar setelah memastikan Angel tidur dengan pulas. Saat masuk ke dalam kamarnya Arsen dibuat termangu karena mendapati Alena sudah tidur pulas dengan mengenakan lingerie berwarna merah sesuai dengan permintaannya tadi. Tubuh Indan Alena terlihat begitu indah dalam balutan baju seksi itu, Arsen hanya menelan air liurnya saat melihat bagian dada Alena yang begitu besar dan montok dengan puncaknya yang mungil. Dengan sangat hati-hati Arsen pun naik ke atas ranjang dan berbaring di sebelah Alena. Awalnya Arsen tidak tega untuk membangunkan Alena, namun ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh sepasang payudaranya yang montok dan sedikit menyembul seolah menantangnya untuk segera ia jamah. Perlahan kembali bertemu dengan Angel di meja makan saat sarapan pagi. Arsen sudah berpakaian rapi dan siap untuk pergi ke kantor. Angel sendiri tidak pergi ke kampus karena ia sedang libur semester. Papa pergi dulu ya, kalian baik-baik di rumah dan jangan berantem. Pesan Arsen sebelum pergi. Iya. Jawab Alena dan Angel bersamaan. Alena mengantarkan Arsen ke depan, ia menggelayut manja di lengan sang suami. Angel terlihat muak melihat kemesraan mereka karena ia sangat mengharapkan Arsen rujuk dengan Rosa. Jika saja Alena mau kembali menuruti perintahnya sudah pasti Angel sekarang kembali memiliki keluarga yang utuh. Angel sempat melihat Arsen dan Alena berciuman cukup lama di teras, bahkan suara tawa manja Alena terdengar begitu jelas membuat Angel meradang. Alena seperti sedang sengaja pamer kemesraan kepadanya. "Pak, udah buruan pergi sana, sopir udah nunggu lama." Alena melepaskan diri dan kemudian merapikan jas dan dasi Arsen yang sedikit berantakan. Arsen mengusap bibir Alena yang basah dan kemudian pergi ke kantor meninggalkan Alena yang masih berdiri di teras depan. Setelah mobil Arsen bergerak menjauh dan tidak terlihat lagi barulah Alena masuk dengan senyum masih tersungging di bibirnya yang mungil. Namun senyum manis di bibir Alena tiba-tiba pudar saat ia bertemu dengan Angel yang baru selesai sarapan. Tatapan Angel begitu sinis kepadanya. Senang dong sekarang karena sudah menjadi ratu di rumah bokap gue. Sindir Angel. Alena menatap ke arah Angel, apa maksud lu ngomong begitu? Tanya Alena sambil menatap tajam ke arah Angel. 6. Angel tersenyum sinis, dulu gue kira lu itu cupu, tapi ternyata lu itu pro sampai papa benar-benar bicin sama lu. Bukannya awalnya lu yang sudah menjerumuskan gue ke pelukan papa lu. Sepertinya gue harus berterima kasih sama lu. Jawab Alena dengan suara yang tenang. Angel mengepalkan tangannya, jika saja kamu enggak ada mungkin sekarang kami sudah menjadi keluarga yang utuh. 7. Alena menatap heran ke arah Angel, ia tidak mengerti ada apa dengan sahabatnya itu. Setelah kecelakaan Angel sempat mendatangi Alena dan bersikap begitu baik, namun sekarang sikap Angel malah berubah membencinya. Kalau papa lu enggak mau rujuk sama mama lu itu bukan salah gue, lu tanyakan saja sama papa lu alasan dia menolak untuk rujuk. Alena berusaha membela diri dan tidak mau disalahkan atas penolakan Arsen terhadap Rosa. Malas, buang-buang waktu saja. Sahut Angel dengan wajah yang sinis. Alena menarik napas dalam-dalam, rongga dadanya terasa sesak ketika menghadapi sikap Angel. Alena benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran sahabatnya itu. Setelah bertahun-tahun mengenal gadis itu baru sekarang Alena sadar jika ternyata Angel sangat egois dan keras kepala. Kalau lu enggak suka gue jadi ibu tiri lu. Lu minta saja sama papa lu untuk ceraikan gue biar hidup gue damai dan tentram tidak perlu lagi berhadapan sama manusia egois kayak lu.
Alena mengeluarkan unek-unek di hatinya yang selama ini sangat menyakiti hatinya. Mendengar ucapan Alena itu, mata Angel langsung menatap tajam ke arah Alena dengan penuh kebencian. Lu sadar enggak kalau lu itu udah menjerumuskan hidup gue dan sekarang lu membenci gue, di mana akal sehat lu? Sedari awal lu yang maksa gue untuk deketin papa lu. Lu manfaatin kelemahan gue sebagai orang yang enggak punya. Di saat gue udah nyaman sama papa lu, dengan seenaknya lu nyuruh gue ninggalin papa lu. Lu pikir gue ini boneka yang bisa lu atur seenaknya? Alena mengungkapkan semua kekecewaannya. Gue enggak pernah menjerumuskan lu, itu namanya simbiosis mutualisme karena kita saling menguntungkan. Lu dapat mobil gue setelah berhasil menuruti semua keinginan gue. Ingatkan akan kesepakatan itu. Jawab Angel. Persetan dengan kesepakatan itu, lu pikir gue enggak punya hati? Dan gue sama sekali tidak mengambil keuntungan dari kesepakatan itu karena motor dan mobil itu sudah gue balikin sama lu. Itu sebagai bukti kalau gue tulus mencintai papa lu. Angel tertawa kencang mendengar ucapan terakhir Alena itu. Woi. Itu bukan tulus tapi itu kemaruk. Lu balikin motor dan mobil itu bukan karena tulus mencintai papa, tapi lu anggap mobil dan motor itu enggak ada apa-apanya. Lu akan mendapatkan yang lebih dari papa. Dan lu sekarang sudah berhasil. Lu ternyata sangat cerdik dan licik. Lebih licik dari Tante Agnes. Ucap Angel pedas. Gue enggak seperti itu. Seru Alena dengan mata berkaca-kaca. Kedua tangan wanita cantik itu mengepal menahan rasa sakit di dadanya. Enggak usah mungkir. Sinis Angel. Kalian berdua punya kesepakatan apa sampai ribut begini? Tanya Arsen dengan suara yang menggelegar, membuat Alena dan Angel terkejut bukan main karena tidak menyadari saat Arsen datang. Arsen yang sudah dalam perjalanan ke kantornya saat pelayan di rumahnya menelpon dan memberitahu jika Alena dan Angel sedang bertengkar hebat. Akhirnya Arsen pun memutuskan untuk putar balik dan ia sempat mendengar sebagian pertengkaran antara anak dan istrinya itu. Sebaiknya kamu tanyakan saja langsung sama anak kamu itu biar dia yang menjelaskan. Aku enggak mau disalahkan terus-menerus. Alena menjawab dan kemudian pergi ke kamarnya karena mendengar suara tangis Aiden. Arsen menatap kepergian Alena dengan bingung. Sementara Angel tampak mengkerut ketakutan dan bingung harus berkata apa. Haruskah ia menjelaskan semua rahasianya dengan Alena kepada Arsen sekarang? 8. Tatapan Arsen kini tertuju kepada Angel. Papa sudah sempat mendengar sebagian pertengkaran kalian. Sekarang kamu jelaskan sama papa ada kesepakatan apa antara kamu dengan Alena di belakang papa. Perintah Arsen dengan suara yang tegas. Aku. Tidak. Suara Angel terdengar terbata-bata, sesungguhnya ia tidak siap untuk menceritakan rahasianya dengan Alena kepada Arsen, namun sialnya Alena malah pergi begitu saja dan membiarkan Angel sendirian menghadapi Arsen. Arsen menatap tajam dan dingin ke arah Angel membuat gadis itu semakin mengkerut ketakutan. Angel, cepat ceritakan sama papa ada kesepakatan apa antara kamu dengan Alena. Arsen mulai tidak sabar dan suaranya naik 1 oktav. Sebaiknya papa tanya saja sendiri sama istri kesayangan papa itu. Angel mencari alasan untuk menghindar. Papa memang akan tanya Alena juga, tapi sekarang papa ingin dengar dari versi kamu. Jawab Arsen membuat Angel semakin tidak bisa menghindar. Sebenarnya aku yang menyuruh Alena untuk mendekati papa karena aku enggak setuju papa menikah dengan Tante Agnes. Dan jika Alena berhasil membuat pernikahan papa dengan Tante Agnes batal, maka mobil aku sebagai hadiahnya. Karena alasan itulah akhirnya aku memberikan mobil itu kepada Alena. Angel menceritakan sebagian rangkaian kesepakatan antara dirinya dengan Alena, bahkan Angel sengaja tidak membahas mengenai Alena yang sedang membutuhkan uang untuk biaya operasi buronglah. Rangkaian cerita yang tidak utuh itu membuat Alena terlihat seperti wanita materialistis di mata Arsen. Jika akhirnya Alena mau menikah dengan papa itu karena dia tidak punya alasan untuk menolak karena terlanjur hamil.
Jika saja Alena tidak terlanjur hamil mungkin dia tidak akan pernah mau menikah dengan papa. Lanjut Angel. Jawaban Angel itu cukup menyakitkan bagi Arsene dan pria itu pun hanya terdiam dan menunggu Angel melanjutkan ceritanya. Setelah kesepakatan itu berhasil sebetulnya aku berharap jika papa dan mama akan rujuk, namun semua itu hanya mimpi karena Alena selalu membayangi kehidupan papa. Papa tidak bisa lepas dari Alena. Alena memang terlalu cantik dan siapapun pasti sayang melepaskan dia termasuk papa, Angel terus memprovokasi papanya.